Sebelum mulai, video kupas tuntas ini sumber paling utamanya berasal dari analisisnya Live Overflow dan videonya bisa kalian lihat di sini. Jadi di video ini aku akan jelaskan versi analisaku dari apa itu Log4j vulnerability yang biasa disebut dengan Log4Shell. Bagaimana dia berevolusi dan kenyataan publik tentang Log4Shell. Sebelum intro, asal kalian tahu kalau Log4Shell adalah vulnerability paling fenomenal di tahun ini. Eventnya seramai Shell Shock dan Eternal Blue mengalahkan Apache Local Flying Inclusion di tahun ini. Separah itu, sampai di hari publikasi, banyak developer yang terpaksa harus benerin bug selama weekend. Mungkin kamu salah satunya. Well, good job bro, you did great. Dan Log4Shell separah ini sampai pemerintahan Jerman memberikan publikasi kalau serangan Log4j ini mengganggu banyak servis di Jerman. Oke, kalau gitu, kita kupas tuntas tentang Log4Shell ini. Oke, sebelum masuk ke bahasan utama, aku ingin kalian ingat string ini. Ini adalah string exploit yang digunakan untuk eksploitasi library Log4j, dan kalian gak usah khawatir kalau misal kalian bingung buat bacanya. Di sini aku akan jelasin satu-satu, jadi tolong ingat dulu string ini, oke? Log4j ini sebenarnya adalah library yang dirilis oleh Apache yang berfungsi buat customisasi logging di Java. Kurang lebih source code-nya seperti ini, oke? Nah, Log4j ini bisa kita konfigurasi lagi menjadi lebih nyaman di mata developer untuk melakukan debugging terutama. Bisa kita konfigurasi kalau ada error di source code line berapa ataupun error message di jam berapa. Selain itu, Log4j bisa menggunakan feature lookups. Ini yang membuat Log4j menjadi powerful banget buat ngebantu developer dalam melakukan debugging. Oke. Fitur lookups ini salah satunya kamu bisa ambil informasi seperti operating system yang berjalan, versi Java yang berjalan, bahkan sampai environment lookup. Dan di dalam ini kita bakal bahas tentang GNDI lookup. Oke, kita masuk ke GNDI. Jadi GNDI atau kepanjangannya Java Naming and Directory Interface. Singkatnya ini adalah penamaan yang digunakan di Java untuk mengambil objek dengan cukup memberikan sebuah penamaan. Contohnya untuk mendapatkan value dari sebuah variabel. Contoh paling sederhana, 3 aplikasi mempunyai akses API ke satu host yang sama. Contoh. Masalahnya, nggak mungkin kita simpan API host dan secret key-nya di source code, nggak mungkin kan? Ada alternatif lain dengan beberapa aplikasi biasanya menggunakan environment variable ataupun file config seperti YML ataupun XML. Masalahnya, kamu tetap harus config satu-satu server dan rubah satu-satu semuanya. Nah, dengan GNDI, kamu cukup membuat satu server data source yang isinya host API dan secret key-nya. Yang diaksesnya cukup mudah menggunakan GNDI. Jadi di aplikasi cukup bisa mengakses contohnya seperti ini. Dan datanya akan tersinkron. Oke, datanya akan tetap sama. Dan nggak perlu rubah satu-satu, mirip secret management. Oke, jadi secara kesimpulan GNDI dan Log4j itu berbeda. Betul. GNDI adalah salah satu feature dari Java, sedangkan Log4j hanya library, dan dia memanfaatkan GNDI sebagai lookup data. Oke, kita masuk ke Log4Shell. Apa itu Log4Shell? Pertama-tama kita bahas spesifik di CVE 2021-44-228. Oke. Log4Shell ini pertama kali ditemukan oleh Shen Xiaozhen dari Alibaba Cloud Security. Maaf kalau salah penyebutan. Pada 10 Desember 2021. Oke. Log4Shell adalah nama vulnerability yang muncul untuk library Log4j. Oke.
yang kelemahannya muncul pada fitur lookup-nya, terutama pada JNDI yang menggunakan LDAP. Kira-kira exploit stringnya seperti ini. JNDI, LDAP, dan domain yang bisa diakses. Pertama-tama, bracket dan dollar yang digunakan untuk log4j untuk menandakan menggunakan lookup data variable. Yang kedua, JNDI artinya kita ingin lookup Java naming dan directory interface pada kata-kata selanjutnya. Yang ketiga, diikuti dengan LDAP DNS di mana untuk triggering kalau aplikasinya lemah terhadap vulnerability ini. Biasanya orang-orang buat ngetes ini bisa menggunakan tester dari huntress.com, log4shell.huntress.com. Kamu bakal dikasih exploit string seperti berikut. Dengan string tersebut, kamu bisa coba jalanin ini di aplikasi kamu dengan dua cara. Salah satunya dengan merubah request header kamu, user agent, dengan string tersebut. Atau gunakan string ini di semua form input aplikasi kamu. Kira-kira hasilnya seperti ini. Terdapat request dari target, di mana kenyataannya target melakukan request pada domain tersebut. Artinya, target menjalankan malicious code ini. Tapi, ini kenyataannya banyak sekali bug hunter yang ngerasa udah nemuin vulnerability, tapi mereka sama sekali belum bisa gain access. Jadi, pada saat kamu reply ini, sesungguhnya kamu sepenuhnya belum menemukan lubang keamanan. Kamu harus bisa menjalankan exploit untuk maintain akses ataupun gain akses ke dalam aplikasi. Gimana caranya? Paling gampang kita baca versi Java-nya atau menjalankan perintah yang ada di dalam server. Jadi, exploit sesungguhnya dari link ini perlu kita customisasi lagi menjadi seperti ini, di mana kita bisa menjalankan versi Java, melihat environment variable, dan lain-lain. Dengan advanced exploit, kamu bisa menjalankan back connect dari server dan menjalankan perintah dari lokal komputer. Ini yang dilakukan oleh John Hammond dalam mengeksploitasi Minecraft server. Dia menjalankan kalkulator di dalam server. Risiko dari Log4Shell. Oke, kita masuk ke dramanya sekarang. Drama Log4Shell dan bagaimana bug ini berevolusi. Kita mulai dari resiko Log4Shell ini. Oke, seperti vulnerability sebelumnya yang sudah rame seperti Shell Shock, Eternal Blue. Faktanya, serangan Log4j ini tuh sudah muncul sebelum publikasi di tanggal 10 September. Menurut Meadow Prince, CEO Cloudflare, bukti pertama serangan dari Log4j ini tuh masuk pada saat 1 Desember 2021, 9 hari sebelum publik. Artinya, zero day seperti ini sebelumnya udah tersebar dan biasanya mungkin dari mulut ke mulut sebelumnya. Separah apa Log4Shell ini? German Federal Office for Information Security atau bisa disebut BIS, mereka mengeluarkan code red untuk Log4Shell dikarenakan kena banyak imbas servis di negara ataupun pemerintahan. Bahkan Singapura pun sedang menyiapkan berbagai strategi untuk menangkal serangan dari Log4Shell ini. Jadi secara general, resiko dari Log4Shell ini sebenarnya hacker dapat melakukan dan mendapatkan akses terhadap server. Selain ini juga Minecraft server dan Minecraft community di minggu-minggu ini mereka menganggap adalah the scariest week in Minecraft history, menjadi sebuah minggu-minggu yang paling menegangkan buat Minecraft community. Dikarenakan lubang keamanan Log4j ini banyak sekali berimbas server Minecraft yang banyak diambil alih oleh hacker dan dimatikan servernya. Di luar itu kalian tahu sendiri kalau Log4Shell kena imbas ke beberapa service seperti Tesla, Apple, dan lain-lain. Kita mundur dulu ke tahun 2016. Di tahun 2016, Black Hat USA 2016 Conference ada satu bahasan materi tentang JNDI
RCE/LDAP Remote Code Execution oleh Alvaro Munoz atau di Twitter biasa disebut dengan Fontester. Jadi ajaibnya, mereka security researcher sudah mempublikasikan kalau GNDI ini mampu membuat remote code exploitation 5 tahun yang lalu. Bayangin aja, sebenarnya Log4j ini harusnya udah bisa ditemuin sejak lama. Karena asal kalian tahu, feature lookup GNDI ini sudah ada sejak 2013 oleh Log4j. Yang artinya 8 tahun baru ditemukan bug ini. Yang padahal tahun 2016 tuh sudah dijelaskan kisi-kisi tentang bug ini. Aku juga sebenarnya menegaskan, kalau misal yang ada di Log4j dan GNDI ini tuh semuanya berbeda. Dan bahasan yang dibuat oleh researcher ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan Log4j. Dan asal kalian perlu tahu juga, Log4Shell ini bugnya berevolusi. Muncul CVE baru 4504 dan 45105. Silakan cek sendiri di Google. Developer dilema. Sebelumnya, gue salut buat kalian para developer yang meluangkan waktu weekend buat benerin Log4j ini. Dan gue juga setuju, menurut gue ini tuh bencana di internet. Dan masalahnya semua orang kena imbasnya. Jadi kalau kita lihat Log4j ini, seharusnya mungkin loh bisa diketahuin sejak lama. Tapi kenapa harus nunggu 8 tahun? Balik lagi ya, pada dasarnya kita nggak bisa percaya user input. Never ever trust user input. Tapi kita nggak akan pernah bisa prediksi serangan ini sebenarnya sebelum rame. Jadi buat developer yang kena omelan ini, kalian nggak salah. You do your best. Kalian pada dasarnya tidak diberikan pengetahuan ini, karena harusnya security community lah yang mampu memberikan awareness ini. Si kalian itu vulnerable atau enggak, aku udah share caranya di video ini. Dan mungkin aku coba sertakan beberapa useful link di deskripsi yang ada tools, toolkit, dan juga bagaimana nge-scan dari Log4j ini. Dan toolsnya juga explain itself enough, jadi kalian kalau misal buka toolsnya bisa tahu cara langsung pakainya. So, jadi gitu aja dari video ini. Aku harap semua dari video ini bisa membantu kalian tentang Log4j ini. Terima kasih.